Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar nih kalian nih? Sehatnya di sana? Alhamdulillah, Sar. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ini, jadi saya mau tanya dulu. Apa kendala kalian dalam pengerjaan tugas? Kuota internet, Sir. Kuota internetnya habis gitu sih, Pak? Ya, Sir. Iya ya, aduh. Selain itu ada lagi, jaringan gimana jaringan? Kalau di rumah saya kan, Sir, jaringan itu bagus kalau pakai kartu Telkomsel. Jadi gitu aja. Oke. Kalau dalam pengerjaan tugasnya terkendala nggak medianya, alatnya? Kalau medianya kayaknya karena nggak ada buku kan, Sir, jadi harus banyak-banyak lihat dari YouTube gitu. Nah, karena kuotanya sekarang jadi susah, Sir. Oke. Jadi anak-anak Bapak sekalian, apapun masalahnya kalian harus lebih dewasa ya menyikapinya, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Jadi kalau untuk media ataupun alat yang digunakan untuk olahraganya, kalian bisa modifikasi, jangan berpatokan pada kalau misalnya tolak peluru, kalian harus pakai peluru yang sebenarnya, itu nggak perlu. Jadi kalian bisa modifikasi sesuai keadaan di kampungnya masing-masing seperti itu ya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Oke, sudah kelihatan slide saya? Sudah, Sar. Baik, anak-anak Bapak sekalian, jadi pertemuan kali ini materi kita dari atletik yaitu lompat jauh ya. Yang menjadi indikator dalam pembelajaran ini adalah menganalisis dan merancang perlombaan lompat jauh. Kemudian yang kedua, mempraktekkan hasil analisis dan rancangan perlombaan lompat jauh. Jadi anak-anak Bapak sekalian, lompat jauh ini sudah kita lakukan di kelas 10, di kelas 11, dan sekarang di kelas 12. Jadi apa perbedaannya? Kalau di kelas 10 kalian masih belajar tentang teknik dasarnya, di kelas 11 kalian belajar tentang bagaimana kesalahan dan kelebihannya. Jadi sekarang kalian menganalisis dan merancang kira-kira dalam perlombaan itu bagaimana cara kalian memenangkan perlombaan tersebut, seperti itu. Jadi anak-anak Bapak sekalian, jadi di kelas 3 ini kalian harus tahu semua cabang olahraga itu pergelarannya seperti apa, pertandingannya seperti apa, dan bagaimana cara kalian memenangkannya, lebih ke strateginya seperti itu. Jadi jangan lagi kita mengulang teknik-teknik dasarnya. Jadi kalian harus sudah paham bagaimana perlombaan lompat jauh tersebut. Adalah salah satu cabang olahraga, cabang mata lomba dari atletik. Jadi cabang dari atletik ini ada banyak ya. Ada lari, ada lompat, ada lempar. Jadi ini adalah salah satu cabang dari atletik. Nah, Bapak sekalian, jadi tujuan dari lompat jauh ini adalah untuk mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Jadi tidak ada yang lain. Jadi tujuannya hanya mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Jadi ini kalian bisa perhatikan, ini adalah lapangan lompat jauh beserta petugasnya. Seperti inilah ketika dalam perlombaan. Jadi kalian bisa lihat titik startnya itu dari sebelah sini menuju ke bak lompatan. Jadi
kesalahan yang sering terjadi ketika anak-anak Bapak sekalian praktek di lapangan itu tidak pas timingnya ketika berlari dan lompat begitu. Jadi ini yang perlu kalian kuasai. Jadi ketika kalian berlari biasanya itu berlari menggunakan kecepatan di awal itu pelan dulu. Jadi pelan, perlahan, tambah kecepatan, semakin dekat dengan bak lompatan maka semakin cepat agar tolakannya itu semakin jauh. Jadi seperti itu anak-anak Bapak sekalian. Ini bisa kalian lihat ukuran-ukuran dari lapangan lompat jauh. Jadi panjangnya itu 9 meter. Kenapa 9 meter? Karena memang belum ada pelompat yang berhasil sampai dengan melewati 9 meter. Jadi ada yang sampai dengan 8 meter ke 58. Ya. Baik, ini teknik lompat jauh. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ketika kalian melakukan lompat jauh, jadi yang perlu diperhatikan itu ada 4. Yang pertama itu awalan. Jadi awalan ini sangat menentukan kalian untuk menghasilkan lompatan yang baik dan maksimal. Jadi awalan ini yang saya katakan tadi, kalian harus rileks, ya, kalian harus rileks, kemudian percaya. Jadi ada orang yang memang belum dianya lari aja dia udah nggak percaya diri gitu. Jadi kan harus percaya dulu dengan kemampuan kalian. Ya, ada yang takut seperti itu. Jadi tidak perlu takut, kan mendaratnya juga di pasir. Jadi kalau mendaratnya di aspal tadi baru takut. Seperti itu ya Sipa ya, jangan mendarat di aspal ya nak. Ya, Sir. Nah, oke. Jadi awalan ini biasanya dilakukan perlahan atau bertahap. Jadi kecepatannya itu diatur. Jadi kalau kalian di awal sudah menggunakan kecepatan penuh, maka ketika nanti sudah mau sampai kepada papan tolakan, maka kalian kehabisan energi. Nah, jadi makanya itu kalian harus perlahan dulu, pelan-pelan dulu, pelan-pelan berlari, jogging, kemudian tambah kecepatan, dan sampai akhirnya kalian sudah sampai ke balok loncatan, maka disitulah kalian menambah kecepatan. Jadi sekitar 10 meter atau 15 meter sebelum sampai dengan papan tolakan, kalian harus pacu dengan kecepatan penuh. Tujuannya apa? Agar tolakan itu maksimal. Ya, jadi tolakan dari tungkai itu maksimal. Jadi bukan hanya di awalan ini. Jadi di tolakan ini juga sangat menentukan. Yang kedua adalah tolakan. Ya, tolakan itu menggunakan satu kaki dengan kaki terkuat. Ya, jadi kalau misalnya si Siva ini kaki terkuatnya di kanan, ya dianya berlari sampai dengan papan tolakan, dia menumpu dengan kaki kanannya. Jadi menolak dengan kaki kanan. Jadi tidak boleh dengan kedua kaki ya. Jadi kalau kedua kaki itu didiskualifikasi. Oke. Jadi tolakan ini sangat menentukan jauhnya lompatan. Kemudian melayang di udara. Yang ketiga adalah melayang di udara. Jadi anak-anak Bapak sekalian, melayang di udara ini ada 3 gaya. Yang pertama gaya jongkok, yang kedua gaya menggantung, dan yang ketiga gaya melayang di udara. Gaya berjalan di udara. Jadi nanti ketiga gaya ini akan saya beritahu contohnya di akhir sesi. Jadi nanti di akhir saya tunjukkan videonya ketiga gaya ini. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ketika kalian praktek di rumah nanti, kalian gunakan salah satu ketiga gaya ini, yang mana yang menurut kalian paling mudah dan menambah kejauhan lompatan kalian gitu. Yang enak dengan yang kalian gunakan tuh gaya seperti apa. Jadi nanti kalian bisa amatin dan lakukan di rumah. Dan yang terakhir adalah mendarat. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini pendaratan ini adalah salah satu yang sering terjadi kesalahan di pendaratan ini. Jadi bisa merugikan kalian
dan bisa menguntungkan kalian. Jadi mendarat ini menggunakan kedua kaki, ya. Jadi mendarat ini saya bilang tadi bisa menguntungkan itu di mana dan bisa merugikan di mana. Ketika kalian mendarat dengan kaki, ya, dengan kedua kaki, maka itu sangat menguntungkan kalian. Tapi kalau kalian mendarat dengan kedua kaki lalu kalian jatuh ke belakang, ya, kalian jatuh ke belakang, lalu lengan atau tangan kalian menyentuh bak pasir atau bokong kalian menyentuh bak pasir, itu sangat merugikan. Kenapa? Karena yang diukur nanti bukan kaki kalian, bukan pendaratan pada saat di kaki, tapi di bak yang paling dekat dengan papan tolakan. Ya, ngerti maksud saya di sini ya. Jadi ini pengukurannya juga diukur dari badan yang menyentuh bak pasir yang terdekat dengan papan tolakan. Jadi kalau misalnya kalian sudah mendaratnya jauh, kakinya jauh, namun kalian kehilangan keseimbangan, kemudian jatuh ke belakang, maka yang dihitung dari yang jatuh tadi gitu. Makanya saya bilang ini sangat merugikan. Jadi kalian harus benar-benar menguasai pendaratan ini. Dan jangan mendarat dengan satu kaki, itu sangat berbahaya ya. Jadi mendaratlah dengan kedua kaki. Baik anak-anak Bapak sekalian, di sini ada 8 aturan dalam olahraga lompat jauh. Jadi dalam pergelaran itu, dalam suatu pertandingan, mau itu pertandingan antar kecamatan, atau O2SN, atau bahkan pertandingan internasional pun itu memiliki aturan. Jadi di sini ada 8 aturan dalam lompat jauh. Jadi yang pertama itu harus memiliki lintasan lari. Jadi perlombaan itu kalau tidak ada lintasan larinya, maka yang nggak boleh ada lompat jauh, ada perlombaan lompat jauh. Yang nggak bisa karena nggak ada lintasannya. Kemudian harus ada papan tolakan. Ya, jadi papan tolakan ini harus ada ya, karena ini adalah salah satu untuk pengukurannya. Kemudian yang ketiga, bak pendaratan, ini wajib ya ada. Kemudian yang keempat, peserta. Jadi anak-anak Bapak sekalian, di peserta ini biasanya ketika dalam satu pertandingan itu lebih dari 8 peserta, maka akan diadakan kualifikasi terlebih dahulu. Jadi lebih dari 8, seluruh pesertanya diadu dengan dikasih kesempatan 3 kali lompatan. Jadi dari 3 kali lompatan tersebut, maka diambillah 8 besar peserta yang terbaik. Ya, jadi 8 peserta yang terbaik. Jadi dari 3 kesempatan itu, lompatan yang tertinggi yang diambil. Lompatan yang terjauh maksud saya. Jadi lompatan yang terjauh itu yang diambil. Setelah itu ada 8 peserta. Jadi 8 peserta ini dikasih 6 kali kesempatan. Dikasih 6 kali kesempatan untuk melakukan lompat jauh. Jadi dari 6 kesempatan itu, maka bisa dipastikan disitulah yang dicari pemenangnya. Jadi sebenarnya ada 8 peserta. Seperti itu. Jadi, Sir, dari sekolah kita pernah nggak, Sir, ikut lompat jauh? Pernah. Jadi tahun lalu, 2 tahun lalu, kalau saya tidak salah itu si Dewa yang ikut O2SN lompat jauh. Jadi dianya itu peringkat 2 se-Deli Serdang. Jadi yang diambil itu hanya peringkat pertama kalau O2SN ya. Jadi yang juara 1 yang diambil, baru nanti lari ke provinsi. Jadi si Dewa hanya memperoleh juara 2. Sebenarnya dianya lompatannya bagus, tetapi dia tidak menguasai teknik pendaratan. Ya, jadi lompatannya jauh, setelah itu dia memegang bak pasir di belakangnya gitu. Jadi yang dihitung adalah dari tangannya yang menyentuh bak pasir tadi, bukan dari pas pendaratannya. Jadi makanya itu saya katakan ini pendaratan sangat menguntungkan dan merugikan gitu. Jadi kalau kalian bisa menguasainya, maka lompatan kalian maka akan jauh gitu. Selanjutnya pengukuran. Jadi anak-anak Bapak sekalian,
cara mengukur lompat jauh ini dilakukan dimulai dari yang pendaratan yang terdekat dengan papan tolakan. Ya, pendaratan yang terdekat dari papan tolakan. Contoh, saya lari, kemudian saya memijak papan tolakan dan menolak, lalu saya mendarat. Saya mendarat dengan kedua kaki. Ya, jadi saya tidak menyentuh apapun selain kedua kaki saya tersebut. Jadi badan saya tidak menyentuh apapun kecuali kedua kaki saya. Maka pengukurannya dihitung dari yang terdekat. Berarti kaki saya ditarik meterannya ke papan tolakan. Seperti itu. Seperti itulah cara menghitungnya. Jadi bukan dari papan tolakan menuju ke akhir pendaratan, bukan. Tapi dari akhir pendaratan yang terdekat dengan papan tolakan ditarik ke papan tolakan. Kemudian selanjutnya tugas utama juri dan wasit. Jadi anak-anak Bapak sekalian, tadi sudah saya tunjukkan, ini adalah ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah juri dan wasit ya. Jadi tugasnya masing-masing bertugas nih. Tugas yang ini, yang nomor 1 ini, dia mengatur untuk mulainya si atlet tersebut. Kemudian wasit nomor 2 dan 3 ini, tugasnya adalah melihat apakah si atlet tersebut sah atau tidak lompatnya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, fungsi dari papan tolakan ini adalah batasnya, batas daripada mulainya lompatan. Jadi kalau misalnya kakinya lewat dari papan tolakan ini, maka biasanya wasit mengangkat bendera merah. Ya, bendera merah itu artinya lompatannya tidak sah. Ya, lompatannya tidak sah. Ketika diangkatnya bendera putih, maka lompatannya sah. Nah, jadi ini sangat harus diperhatikan ketika dalam perlombaan lompat jauh. Ya, lewat 1 cm pun itu dianggap tidak sah. Makanya di sini ada 2 wasit yang mengamati. Baik, wasit yang keempat ini adalah dia melihat sejauh mana dia mendaratnya. Itu tadi ketika misalnya tangannya dia jatuh ke belakang, bokongnya menyentuh pasir, maka dari bokongnya ini ditarik ke sini untuk mengukurnya. Tapi kalau misalnya dia mendarat di sini dan dia tidak jatuh ke belakang, maka dari sini ditarik ke sini. Seperti itu cara menghitungnya. Baik anak-anak Bapak sekalian, selanjutnya penentuan pemenang. Jadi ini mutlak ya, penentuan pemenang ini dilihat daripada jauh lompatan si atlet tersebut. Jadi siapa yang paling jauh dan sah, itulah yang menjadi pemenangnya. Kemudian diskualifikasi. Jadi apa-apa saja kira-kira yang membuat si atlet ataupun si peserta tersebut didiskualifikasi. Jadi yang pertama adalah melompat dengan kedua kaki. Itu diskualifikasi. Ya, jadi nolaknya itu harus 1 kaki. Oke. Kemudian melebihi, contoh ada 6 kesempatan. Jadi ke-6-6-nya itu dianya wasit mengangkat bendera merah. Ya, maka otomatis dia diskualifikasi, dia tidak memperoleh hasil daripada lompatan. Seperti itu. Jadi keputusan juri, keputusan wasit itu adalah mutlak. Ya, jadi setiap olahraga itu keputusan wasit dan juri adalah mutlak. Baik anak-anak Bapak sekalian, di sini ada 9 faktor penting untuk menghasilkan jarak lompatan. Jadi kalian harus bisa mengetahui kira-kira bagaimana caranya untuk menghasilkan jarak lompatan itu yang jauh. Oke, yang pertama itu ada kekuatan. Jadi makanya itu kita bisa lihat apapun olahraganya, apapun atletnya,
Jadi ketika dia menggeluti olahraga namanya fisik, otomatis dia harus kuat. Jadi di lompat jauh ini bukan hanya tungkai yang kuat, jadi harus semuanya kuat. Contoh, lengan harus kuat, kemudian pinggang harus kuat, tungkai otomatis harus kuat karena itu adalah dorongan. Harus punya kecepatan juga, harus punya daya tahan juga gitu. Jadi itu kenapa atlet itu sangat bekerja keras untuk berlatih. Kemudian daya lompat, ya daya lompat. Tidak semua atlet memiliki kemampuan feeling dengan daya lompat. Jadi banyak atlet hanya mengandalkan kecepatan saja. Jadi dia berlari, jadi dia tidak mengandalkan daya lompat itu, jadi mengandalkan hanya kecepatan. Jadi lompatannya tidak maksimal. Kemudian keseimbangan ini berkaitan dengan awalan, kemudian berjalan di udara dan pendaratan. Ya, jadi ketika kalian mendarat, usahakan kalian seimbang biar kalian tidak jatuh ke belakang. Kemudian keterampilan, jadi memang harus punya keterampilan ya. Selanjutnya koordinasi. Koordinasi ini adalah koordinasi gerak. Kalian harus bisa menguasai, mengkombinasikan awalan, tolakan, berjalan di udara, dan mendarat. Kalian harus bisa koordinasikan ke seluruh gerakan itu tersebut. Kemudian kecepatan arah angin. Ini angin ya, ini salah ketik nih. Jadi anak-anak Bapak sekalian, bukan hanya main layangan menggunakan angin ya. Jadi lompat jauh ini rupanya arah angin ini menentukan juga. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Sipa mana Sipa? Atau jangan-jangan dia udah tidur nih Sipa ini? Apa serem nggak, Sir? Kira-kira Sipa kenapa arah angin ini sangat menentukan atau menentukan lompatan ini? Kenapa Sipa? Karena datangnya angin mempengaruhi pendaratan kita, ya nggak, Sir? Datangnya angin mempengaruhi pendaratan kita, kurang tepat kayaknya. Ada yang tahu selain Sipa, kenapa kecepatan arah angin ini bisa mempengaruhi jauhnya lompatan? Si Feby mana Feby? Tidur. Feby. Ini biasanya tidur ini si Feby nih. Oke ya, jadi Siva, kecepatan arah angin ini berpengaruh karena di lompat jauh itu ada yang namanya melayang di udara. Jadi ketika si atlet itu melayang di udara dan dibantu dengan angin dan dibantu dengan arah angin, ketepatan arah angin, maka memang mempengaruhi jauhnya lompatan. Kemudian psikologis atlet. Ya ini saya rasa semua ya, nggak hanya jadi atlet. Jadi ketika kalian mengikuti event, psikologis ini sangat berpengaruh. Jadi mental ini sangat berpengaruh. Dan yang terakhir, dukungan dari supporter. Ya, jadi kalau di lompat jauh ini mungkin supporternya kan nggak sebanyak pertandingan besar seperti sepak bola, basket, voli. Jadi ini kan individu, ya mungkin dukungan dari orang-orang terdekat seperti itu. Ya kalau di internasional banyak pendukungnya. Baik anak-anak Bapak sekalian, tadi kan saya sudah sebutkan ada 3 gaya ketika melayang di udara. Jadi ini bisa kalian amatin. Ini adalah ketiga gaya tersebut dan bisa kalian terapkan nanti di rumah.
Oke, ada yang tahu nih gaya apa? Siva? Ya, Pak. Gaya apa ini? Lihatnya. Oke, saya lanjut ya. Perhatikan Siva. Ini gaya apa ini? Gaya apa sih, Pak? Berlari di udara, Pak. Itu gaya menggantung. Oke, selanjutnya nih, perhatikan. Ini yang tadi ya, ini gaya menggantung yang tadi. Itu gaya apa sih, Pak? Itu gaya jongkok. Jadi kalau gaya berjalan di udara itu yang ini. Kelihatan deh ya berjalan di udaranya. Tapi jam berapa ya? Sekarang. Pas. Baik, saya perhatikan ini adalah di pertandingan internasional. Jadi seperti inilah gambaran ketika event internasional. Ya, tadi video tentang ketiga gaya ini adalah pertandingan internasional. Jadi perhatikan ya. Oke, ini wasit mengangkat bendera putih. Berarti apa artinya sih, Pak? Ini saya tanya Sipa terus nih, karena Sipa yang nggak tidur nih. Sipa. Atau jangan-jangan si Sipa udah tidur ini? Oke, perhatikan lagi ya. Kita ulang. Lihat, dia tidak menggunakan kecepatan penuh dulu. Jadi dia menggunakan perlahan-lahan. Jogging, lalu dia menggunakan kecepatan penuh. Perhatikan ya, anak Bapak ya. Jadi bendera putih ini artinya bahwasanya lompatannya itu sah, nah, tidak melewati papan tolakan. Dia menggunakan gaya berjalan di udara. Baik anak-anak Bapak sekalian, jadi seperti itulah pergelaran lompat jauh. Ya, jadi saya sudah masukkan tugas di psikologi, jadi kalian harus baca dan kerjakan apa yang sudah saya buat tugasnya di situ. Jadi anak-anak Bapak sekalian, jangan lupa mengerjakan kuis, ya. Jangan lupa mengerjakan kuis dan tugas-tugas yang lain. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini cukup. Jadi mudah-mudahan
kita semua dalam keadaan sehat, dan saya ingatkan kepada anak-anak Bapak sekalian, jangan bermalas-malasan di rumah, tetap jaga kesehatan, olahraga yang cukup, ya. Jadi jangan sampai kalian di rumah itu bermalas-malasan, karena itu sangat merugikan diri kalian, ya. Jadi walaupun di sana tidak separah di Medan untuk COVID-nya, kalian harus tetap olahraga, karena untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kalian. Jadi yang perlu kalian ketahui, olahraga itu bukan hanya untuk bermain-main saja, tapi banyak sekali manfaatnya. Jadi saya sarankan untuk tetap berolahraga. Oke, pertemuan hari ini cukup. Terima kasih anak-anak Bapak sekalian atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.